Kematian tragis wanita cantik bernama Dedeh Alfi Sahrin alias Tata Cabi menjadi kasus yang menggemparkan. Perempuan 26 tahun yang belakangan diketahui sebagai penjajah cinta online ini ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu malam 11 April 2015 lalu. Hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa Tata dibunuh salah satu tamunya, PR alias Rio, yang membunuh korban karena merasa sakit hati disebut bau badan. Selain Dedeh, kasus pembunuhan mengenaskan lainnya juga dialami oleh beberapa wanita cantik lainnya dengan kasus dan motif pembunuhan yang berbeda. Dan berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 pembunuhan tragis wanita cantik. Kasus pembunuhan tragis dialami wanita cantik pegawai Pengadilan Tinggi Pontianak, Kalimantan Barat bernama Tari Arizona. Ia dibunuh oleh Suhardi alias Rudi di kediamannya pada 11 Maret 2015 lalu dalam kondisi nyaris tanpa busana. Perempuan cantik ini ditemukan dalam posisi telungkup di ruang tamu di belakang sofa dengan tengkorak nyaris remuk berlumuran darah dan mulut dililit lakban. Tersangka adalah karyawan yang bekerja di tempat pencucian motor milik Jaka Suryana yang merupakan paman Tari. Sehari sebelum ditemukan tewas, Tari dengan pakaian dinasnya datang ke tempat pencucian motor tersebut dan meminta Rudi mencuci motornya dengan cepat karena siang itu juga ia akan kembali ke kantor. Perempuan beranak satu ini pun membonceng Rudi ke rumahnya, kemudian Rudi kembali ke tempatnya bekerja untuk mencuci motor Tari. Setelah motor selesai dicuci, Rudi berniat mengantarkan motor tersebut ke rumah Tari. Namun saat tiba di rumah korban, pelaku melihat peluang mencuri karena rumah tersebut tidak dikunci dan terlihat sepi. Saat mengetahui ada orang asing di rumahnya, Tari berteriak dan melawan. Namun pelaku berusia 21 tahun ini memukul korban dengan balok dan potongan aluminium hingga tewas. Setelah 12 hari pencarian, pelaku yang mencuri sejumlah uang dan barang milik korban ini berhasil ditemukan di tengah hutan sekitar Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Pembunuhan tragis juga dialami mahasiswi cantik bernama Asri Akai. 4 Februari 2015 kemarin, Asri yang saat itu menjalani studi akhir di STT Parakletos Kota Tomohon, Sulawesi Utara, ditemukan tewas di Kompleks Auditorium Bukit Inspirasi Kota Tomohon. Ia dibunuh oleh mantan pacarnya sendiri, John Angga Leonardo Wayong, karena alasan cemburu. Pelaku mengaku ia cinta mati dan tak rela kehilangan korban yang hendak dilamar oleh pria lain. Berdasarkan hasil otopsi, korban mengalami luka memar dan 10 tusukan di bagian wajah dan leher. Diduga, wanita cantik berusia 21 tahun ini juga digagahi sebelum dibunuh. Pelaku memang sengaja meminta untuk bertemu dengan korban dan tanpa basa-basi, pelaku langsung menyerang korban. Peristiwa tragis ini membuat keluarga korban sangat terpukul. Ayah tiri korban, Lexi Moninja, merasa kehilangan dan beberapa kali pingsan. Lexi sangat menyayangi putri yang sudah ia besarkan sejak baru berusia 3 tahun tersebut. Sementara pelaku yang sudah ditangkap pihak kepolisian harus menghadapi proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berikutnya adalah kasus pembunuhan sadis wanita cantik bernama Tri Nur Samsiah yang dilakukan oleh Royani, pria berusia 24 tahun yang merupakan tetangganya sendiri. Pembunuhan yang terjadi pada Sabtu 7 Februari 2015 lalu ini ternyata dilatar belakangi oleh pencurian. Wanita cantik yang merupakan karyawan perusahaan minuman ini memergoki Royani sedang mencuri di rumahnya di kawasan Batu Ceper, Kota Tangerang. Karena ketahuan dan Nur Samsiah mengenal Royani, pria ini gelap mata dan langsung membunuhnya. Setelah korban terkapar, pelaku langsung mengambil ponsel, anting emas, dan dompet berisi uang 1,2 juta rupiah milik korban. Kemudian pelaku kabur melalui atap dengan menjebol plafon rumah. Wanita cantik berusia 29 tahun ini ditemukan tewas bersimbah darah di depan kamarnya dengan luka sayat pada leher dan lengan kiri. Ditemukan oleh ibunya Sri Wahyu usai pulang belanja di pasar. Terkejut, sontak sang ibunda langsung berteriak kencang hingga membuat warga setempat berdatangan ke lokasi kejadian. Sementara itu, polisi berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di Kabupaten Serang, Banten.
Kejadian ricuh terjadi saat pelaku melakukan rekonstruksi kejadian di rumah korban. Keluarga korban yang tidak terima atas perbuatan pelaku berusaha melakukan balas dendam dan menghakimi pelaku, namun polisi berhasil meredamkannya. Akibat perbuatannya ini, pelaku terancam pasal berlapis 365 dan 339 KUHP tentang perampokan disertai pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur. Kasus pembunuhan wanita cantik bernama Ade Sarah Angelina Suroto juga sempat menggegerkan publik. Pasalnya ia dibunuh oleh mantan pacarnya sendiri Hafid dan kekasih barunya Ashifa Ramadhani. Kedua pelaku yang masih berusia 19 tahun ini merupakan teman korban semasa sekolah di SMA. Pembunuhan Ade Sarah terjadi pada 3 Maret 2014 di dalam mobil yang dikemudikan Hafid. Sejol ini melakukan penculikan dan penyiksaan, salah satunya dengan alat setrum, mengikat tangan Ade Sarah dan menyumpal mulutnya dengan kertas koran, kemudian membuang jasad korban di Jalan Tol Bintara kilometer 41, Bekasi Barat. Penganiayaan yang berujung pada kematian wanita cantik ini dilakukan atas dasar motif cemburu. Hafid tak terima ia sudah diputuskan oleh korban, sementara Ashifa cemburu karena tak ingin korban kembali ke pelukan Hafid yang sudah menjadi kekasihnya. Pembunuhan Ade Sarah terbilang sangat keji, lantaran kedua pelaku sempat membangun alibi tidak terlibat dengan berpura-pura melayat ke rumah korban, bahkan sempat menuliskan status berduka cita atas kematian korban di media sosial masing-masing. Karena pembunuhan yang direncanakan ini, kedua pelaku pun dituntut hukuman seumur hidup. Namun pada 9 Desember 2014, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis lebih rendah dari tuntutan seumur hidup yang diajukan jaksa, yakni 20 tahun penjara karena alasan terdakwa masih bisa memperbaiki hidupnya. Wanita cantik yang menjadi korban pembunuhan lainnya adalah Sri Wahyuningsih. Ia ditemukan tewas membusuk dalam sebuah mobil di parkiran Bandara Soekarno-Hatta 19 November 2014 lalu. Wanita 42 tahun ini dibunuh oleh kekasihnya, pria 24 tahun bernama Jen Alter Huliselan, karena tak rela hubungannya diputuskan oleh korban. Awalnya Jen menjemput ibu cantik dengan dua anak ini dari sebuah klub malam di kawasan Jakarta Barat 14 November 2014 lalu. Keduanya kemudian terlibat cekcok. Adu mulut yang berlangsung panas berujung pada penamparan yang dilakukan korban terhadap tersangka. Karena terpancing emosi, tersangka pun kemudian mencekik leher korban di kawasan Taman Gajah Dharmawangsa hingga tewas. Setelah itu korban yang sudah tak bernyawa kemudian dibawa ke areal parkir Bandara Soekarno-Hatta dan kemudian ditinggalkan di sana. Pelaku kemudian melarikan diri ke Nabire, Papua untuk menemui istrinya yang sudah 2 tahun ditinggal pergi. Polisi pun akhirnya berhasil menangkap tersangka di rumah istrinya di Nabire, Papua dan membawanya ke Polres Nabire untuk menjalani pemeriksaan lalu dibawa ke Jakarta. Atas perbuatan keji yang telah dilakukan, Jen akan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman 15 hingga 20 tahun penjara. Kemudian ada Francisca Yovie. Wanita cantik ini mengalami pembunuhan tragis pada 5 Agustus 2013 lalu. Branch manager di salah satu perusahaan swasta di Bandung ini tewas mengenaskan di depan kosnya usai dibunuh dengan cara sadis oleh 2 pria misterius bermotor di Bandung. Salah satu pelaku menjambak dan menyeret tubuh Siska sejauh 800 meter sewaktu motor melaju kencang. Di tempat yang sepi, lalu lelang warga, pelaku membacok kepala Siska sebanyak 3 kali hingga membuatnya sekarat dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Dari pemeriksaan diketahui, kedua pelaku melakukan pembunuhan karena korban menolak memberikan perhiasannya saat dijambret oleh kedua pelaku. Hingga saat ini belum diketahui persis apakah ada aktor intelektual di baliknya. Meski diketahui memiliki kedekatan dengan seorang perwira polisi, polisi hanya menetapkan 2 tersangka yang melakukan eksekusi pembunuhan Siska, yakni Wawan dan Ade. Versi polisi, kasus wanita cantik berusia 30 tahun ini adalah murni kriminal penjambretan. Namun kakak kandung Siska Yovie, yakni Elvi, meyakini kasus yang menimpa adiknya tidak sekedar penjambretan. Keluarga meyakini adanya unsur pembunuhan berencana dalam kasus ini.
Dan yang terakhir adalah kasus pembunuhan sadis yang dialami wanita cantik bernama Holly Angela. Ia tewas dibunuh di apartemennya di Kalibata City pada 30 September 2013 lalu oleh 3 pria tak dikenal yang belakangan diketahui merupakan pembunuh bayaran yang didalangi oleh seorang pegawai Badan Pengurus Keuangan bernama Gatot Supiartono yang menikahi Holly secara siri karena sudah beristri. Holly dibunuh di apartemennya secara sadis oleh 3 orang eksekutor yang salah satunya sudah mengikuti Holly sejak ia pergi ke kediaman ibu angkatnya Ani di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Sementara itu, 2 eksekutor lainnya sudah menunggu di dalam apartemen menggunakan kunci duplikat yang diberikan oleh Gatot. Sesampainya di apartemen, wanita 37 tahun ini langsung dibekap menggunakan sapu tangan yang sudah dibubuhi obat bius. Ia kemudian dipukul bertubi-tubi serta kaki dan tangannya diikat menggunakan charger ponsel. Saat digerebek, petugas keamanan apartemen mendapat laporan dari Ani yang saat itu masih melakukan komunikasi dengan Holly via telepon. Salah seorang pelaku tewas akibat terpeleset dari lantai atas saat mencoba untuk kabur. Sementara itu, kedua pelaku lainnya akhirnya berhasil ditangkap. BPK pun akhirnya menjatuhkan sanksi karena salah satu pegawainya ini melakukan poligami yang memang dilarang tanpa seizin institusi. Selain sanksi dari kantor, Gatot dan para eksekutor lainnya harus menjalani proses hukum akibat pembunuhan berencana yang mereka lakukan. Dan pemirsa, itulah 7 pembunuhan tragis wanita cantik versi On The Spot.